Pemadatan tanah adalah proses memadatkan butiran-butiran tanah dengan cara mekanis. Tujuan dilakukannya praktikum pemadatan tanah adalah untuk menentukan dan memahami sifat-sifat tanah. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum pemadatan tanah adalah cetakan, alat penumbuk, alat pengeluar benda uji, timbangan, oven pengering, pisau perata, saringan, dan cawan. Sebelum melakukan proses pemadatan tanah, kita terlebih dahulu menyiapkan sampel tanah. Siapkan sampel tanah yang telah kering sempurna dan ayak menggunakan ayakan berdiameter 4,75 mm. Terus ayak tanah menggunakan ayakan hingga terkumpul tanah yang sudah diayak sebanyak 12,5 kg. Setelah tanah terkumpul, timbang plastik kosong sebagai wadah sampel. Tanah yang telah diayak tadi kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang telah ditimbang. Buatlah 5 sampel pengujian tanah yang dimasukkan ke dalam plastik tadi dengan berat timbangan masing-masing 2,5 kg. Setelah selesai memasukkan tanah ke dalam plastik sebanyak 5 sampel, tuangkan salah satu sampel ke dalam pan besar. Lalu isi piknoplastik dengan air sebanyak 200 ml. Kenaikan kadar air tiap sampel yakni 75 ml. Jadi ketika kita sampai di sampel kelima, kadar air yang kita butuhkan adalah 500 ml. Kemudian air yang kita isi tadi kita tuangkan ke dalam sampel tanah yang ada di dalam pan. Setelah air dituangkan, hamas tanah menggunakan tangan hingga air tercampur merata di sampel tanah. Tujuan dari menghamas tanah adalah agar kadar air di dalam tanah itu optimum. Setelah sekiranya tanah yang telah tercampur air tadi telah merata, masukkan kembali tanah sampel ke dalam plastik. Lalu ikat plastik yang telah dimasukkan tanah tadi dalam keadaan kedap udara. Tunggu hingga beberapa jam supaya air yang telah kita campurkan tadi telah optimum di dalam tanah. Siapkan cetakan dan timbang berat kosong cetakan. Ukur diameter dan ketinggian cetakan menggunakan mistar atau meteran. Setelah selesai melakukan pengukuran, olesi cetakan dengan minyak. Tuangkan sampel uji yang telah didiamkan dalam keadaan kedap udara dengan kadar air di dalam tanah yang sudah optimum ke dalam pan. Kemudian, pasang alas cetakan tepat di tengah alat penumbuk dengan teliti. Setelah alas telah terpasang sempurna, pasang cetakan beserta leher tepat di atas alas, lalu kencangkan bautnya. Tuangkan sampel yang ada di pan hingga sepertiga cetakan. Lalu hidupkan mesin penumbuk dengan jumlah tumbukan 25 kali. Setelah itu, lanjut tuangkan lagi 2/3 dan 3/3 sampel ke cetakan hingga penuh. Dan nyalakan lagi mesin penumbuk sebanyak 25 kali. Setelah proses penumbukan selesai, lepaskan cetakan dari mesin penumbuk. Setelah baut dikendorkan,
pindahkan alas cetakan dari alat penumbuk. Dan lepaskan badan cetakan dari leher cetakan. Kemudian ratakan dengan menggunakan pisau perata. Setelah itu, timbang cetakan beserta sampel yang telah diratakan permukaannya tadi. Kemudian, keluarkan sampel yang ada di dalam cetakan dengan menggunakan extruder. Lalu, gemburkan kembali tanah yang menggumpal. Timbang cawan kadar air dalam keadaan kosong. Kemudian, cawan yang telah ditimbang tadi dimasukkan sampel tanah yang telah dipadatkan sebelumnya. Setelah itu, timbang cawan kadar air berisi sampel yang telah dipadatkan sebelumnya. Kemudian, setelah selesai memadatkan hingga sampel kelima, open kelima sampel yang telah dimasukkan ke dalam cawan kadar air selama 1 hari. Keesokan harinya, keluarkan kelima sampel dari oven, lalu dinginkan. Setelah itu, timbang untuk mendapatkan hasil tanah kering oven. Baiklah, setelah melakukan praktikum pengujian pemadatan tanah, tugas kita selanjutnya yakni mengolah data yang kita dapatkan ketika praktikum. Yang mana data pertama kali yang kita dapatkan ketika praktikum yakni diameter dan tinggi mold atau cetakan. Diameter yang kita dapatkan yakni 10,1 cm, sedangkan tinggi cetakan 11,5 cm. Setelah itu, karena kita telah menemukan diameter dan tinggi cetakan ketika praktikum, kita akan mencari volume cetakan atau mold. Yang mana volume cetakan atau mold kita akan cari menggunakan rumus sebagai berikut. Dari rumus tadi, kita akan mendapatkan nilai volume cetakan yakni 920,895 gram. Setelah mendapatkan data diameter, tinggi, dan volume mold atau cetakan, selanjutnya sesuai dengan urutan praktikum yang kita lakukan, kita juga mengetahui penambahan air yang kita lakukan, yakni 75 ml air setiap sampel, yang mana sampel pertama kita beri 200 ml air, sedangkan sampel kedua 275, sampel ketiga 350, sampel keempat 425, dan sampel kelima 500. Kemudian setelah penambahan air dari praktikum juga kita akan mengetahui berat mold atau cetakan yang kita timbang. Berat mold atau W1 yakni 1985, yang mana karena kita menggunakan satu cetakan yang sama, jadi 5 sampel yang kita gunakan memiliki berat mold yang sama, yakni 1985. Lalu, setelah kita mendapatkan data berat mold dari praktikum, kita juga mendapatkan data berat mold plus tanah padat atau W2 yang kita timbang setelah melakukan proses pemadatan. Yang mana pada sampel pertama, W2 yang kita dapatkan 3480, sampel kedua 3560, sampel ketiga 3730, sampel keempat 3730, dan sampel kelima 3700. Setelah kita mengetahui W2 dari praktikum yang kita lakukan, kita akan mencari berat tanah padat atau W3, yang mana W3 kita dapatkan dari W2 atau berat mold plus tanah padat dikurangi W1 atau berat mold.
atau bisa juga menggunakan rumus seperti berikut. Dari rumus yang telah kita buat di Excel tadi, kita akan mendapatkan data berat tanah padat pada sampel pertama, yakni 1495, sampel kedua 1575, sampel ketiga 1745, sampel keempat 1745, dan sampel kelima 1715. Setelah mendapatkan berat tanah padat, kita akan mencari berat isi basah, yang mana rumus berat isi basah yakni W2 dikurang W1 dibagi volume, atau bisa kita artikan W3 dibagi volume, di mana di Excel kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Dari rumus yang telah kita buat tadi, kita akan mendapatkan data 5 sampel atau data berat isi basah dari 5 sampel yang telah kita olah data. Yang mana yang pertama, kita akan mendapatkan data berat isi basah pada sampel pertama yakni 1,623, sampel kedua 1,71, sampel ketiga 1,895, sampel keempat 1,895, dan sampel kelima 1,862. Setelah mendapatkan data berat isi basah, kita akan mencari berat isi kering dengan rumus sebagai berikut. Akan tetapi, karena di rumus tercantum bahwa ketika ingin mencari berat isi kering, terlebih dahulu kita harus mengetahui kadar air atau W. Maka dari itu, kita akan lanjutkan olah data ke tahap selanjutnya. Baiklah, lanjut. Karena berat isi kering tidak dapat kita cari karena belum mengetahui kadar air dari tiap sampel, maka kita lanjut untuk mencari C1, C2, dan C3. Yang mana C1 atau berat cawan kita ketahui dari praktikum atau penimbangan yang kita lakukan. Yang mana pada sampel pertama berat cawannya yakni 14,2 gram, kemudian sampel kedua 15,2 gram, sampel ketiga 15,1 gram, sampel keempat 14,4 gram, dan sampel kelima 15 gram. Kemudian kita juga setelah praktikum mengetahui berat cawan plus tanah basah atau C2 yang kita timbang sebelum melakukan pengopenan. Yang mana pada sampel pertama kita mendapatkan berat C2 yakni 97,5 gram, kemudian sampel kedua 90 gram, sampel ketiga 90,7 gram, sampel keempat 95,9 gram, dan sampel kelima 105,4 gram. Setelah itu, ketika praktikum juga kita mengetahui berat cawan plus tanah kering atau C3, yang mana ini kita ketahui ketika penimbangan selesai pengoperan, yang mana pada sampel pertama berat C3 82,9 gram, dan sampel kedua 74,8 gram, sampel ketiga 73,2 gram, sampel keempat 76,4 gram, dan sampel kelima 82,3 gram. Karena kita telah mengetahui beberapa data yang kita dapatkan ketika praktikum, selanjutnya kita akan mencari berat air, yang mana berat air adalah berat cawan plus tanah basah yang dikurangi dengan berat cawan plus tanah kering, atau C2 dikurang dengan C3. Kalau di Excel kita dapat memasukkan rumus sebagai berikut. Dari rumus Excel yang telah kita buat tadi, kita akan mendapatkan berat air dari masing-masing sampel, yang mana pada sampel pertama kita mendapatkan berat 14,6 gram, kemudian sampel kedua 15,2 gram, sampel ketiga 17,5 gram, sampel keempat 19,5 gram, dan sampel kelima 23,1 gram. Lalu setelah mengetahui berat air, kita akan mencari berat tanah kering, di mana berat tanah kering didapatkan dari berat cawan plus tanah kering yang dikurangi dengan berat cawan, atau C3 dikurang C1. Kita akan masukkan rumus di Excel sebagai berikut.
Dari rumus yang kita masukkan tadi, kita akan mengetahui berat tanah kering pada sampel pertama yakni 68,7 gram, dan pada sampel kedua 59,6 gram, sampel ketiga 58,1 gram, sampel keempat 62 gram, dan sampel kelima 67,3 gram. Karena kita telah mengetahui beberapa olah data dan juga data-data yang harus dicari menggunakan Excel, selanjutnya yang perlu kita cari yakni kadar air. Kadar air perlu kita cari karena kita tidak akan mengetahui berat isi kering tanpa mengetahui kadar air. Mencari kadar air dapat menggunakan rumus yang saya buat ini, yakni W sama dengan C2 dikurang C3 dibagi dengan C3 dikurang C1 dikali 100%. Atau bisa kita artikan kadar air sama dengan berat air dibagi dengan berat tanah kering dikalikan 100. Jika kita masukkan ke Excel, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Dari rumus tadi, kita dapat mengetahui berat kadar air pada sampel pertama yakni 21,25, kemudian pada sampel kedua 25,5, sampel ketiga 30,12, sampel keempat 31,45, dan sampel kelima 34,32. Karena kita telah mengetahui kadar air, kita dapat mengerjakan berat isi kering atau mengetahui berat isi kering dari tiap-tiap sampel, yang mana berat isi kering kita hitung dengan menggunakan rumus berikut. Atau di Excel dapat menggunakan rumus berikut. Dari rumus yang telah kita masukkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa berat isi kering pada sampel pertama yakni 1,339, dan sampel kedua 1,363, sampel ketiga 1,456, sampel keempat 1,442, dan sampel kelima 1,386. Karena olah data dan data-data yang diperlukan telah kita selesaikan, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan grafik. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yakni pembuatan grafik. Beberapa data yang diperlukan untuk pembuatan grafik yakni kadar air dan juga berat isi kering, yang mana kita lihat di sini bahwa kadar air akan kita jadikan sebagai sumbu X atau nilai seri X, dan berat isi kering akan menjadi sumbu Y atau nilai seri Y, mana ketika kita tekan OK akan terbentuk grafik seperti ini. Dari grafik ini kita akan mendapatkan nilai Y yakni minus 0,0014 X pangkat 2 ditambah 0,0816 X ditambah 0,2051. Karena kita telah mendapatkan nilai Y dari grafik yang kita buat tadi, kita dapat mencari W optimum atau nilai W optimum. Nilai W optimum dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dari rumus tadi, kita dapatkan nilai W optimum 29,143 atau 143. Kemudian, karena kita telah mengetahui nilai W optimum, selanjutnya kita dapat mencari dry max atau kadar kering maksimum, yang mana rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Dari rumus tadi, kita dapat mengetahui dry max atau kadar kering maksimum yakni sebesar 1,394. Jadi, tadi adalah data terakhir yang kita dapatkan. Dari data terakhir tadi, mungkin sampai sini pengolahan data yang dapat kita lakukan. Terima kasih.